Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan fungsi kuadrat, dan fokusnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, tetapi alangkah baiknya sebelum kita belajar tentang bagaimana langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita mengenal dulu bagian-bagian dari grafik fungsi kuadrat. Jadi sebuah fungsi kuadrat itu gambarnya atau grafiknya dia akan berbentuk seperti apa. Nah, mari kita lihat contoh ini. Ini adalah saya sediakan sebuah koordinat kartesius ya, koordinat kartesius yang belum ada gambarnya. Nah, di sini saya menyediakan sebuah fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah dikurang ya nih, y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Ini adalah sebuah contoh fungsi kuadrat. Ada juga yang menuliskan fx sama dengan sama saja. Nah, ini kalau digambar grafiknya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini gambar grafiknya. Dia berbentuk parabola. Dan nanti fungsi kuadrat itu grafiknya ada yang dia membukanya ke atas seperti ini, ada yang membukanya ke bawah. Tergantung nanti fungsi kuadratnya. Nah, kemudian bagian-bagiannya apa? Ini bagian-bagiannya. Di sini dia punya titik potong terhadap sumbu x. Nah, titik potong terhadap sumbu x. Di mana? Di sini dia. Nah, titik potong terhadap sumbu x. Di sini sama di sini. Titik potongnya. Yaitu titik min 1,0 dan 5,0. Ini min 1,0 dan 5,0. Ini adalah titik potong grafik terhadap sumbu x. Selain itu dia juga punya titik potong terhadap sumbu y. Di sini dia titik potong terhadap sumbu y. Nah, dia punya titik potong terhadap sumbu y, titik potong terhadap sumbu x. Nah, kemudian dia juga punya, karena dia bentuknya simetris, jadi grafik ini dia simetris. Nah, simetris seperti ini, antara sebelah kiri dan sebelah kanan dia seimbang, sehingga dia punya sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya di mana? Nah, sumbu simetrinya dia di sini. Nih, namanya sumbu simetri, di tengah-tengahnya sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya ini dia adalah garis x sama dengan berapa di sini? X sama dengan, nah, kalau kita berbesar ya. Jadi sumbu simetrinya di sini x sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Ini sumbu simetrinya, garis x sama dengan 2. Setelah itu dia punya juga yang namanya di sini nih. Ini namanya titik balik. Jadi sebuah grafik fungsi kuadrat punya titik balik. Titik balik ada dua jenis, titik balik maksimum dan titik balik minimum. Kalau grafik atau fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat itu membukanya ke atas, dia punya titik balik minimum. Kalau dia membukanya ke bawah, itu dia punya titik balik maksimum. Nah, titik balik itu sering juga disebut dengan titik puncak. Jadi koordinatnya itu terletak di sepanjang sumbu simetrinya ini. Berarti koordinatnya berarti 2, berapa ini? Titik baliknya. 2,-9 ya. 2,-9 nih. Nah, ini namanya titik balik minimum atau titik puncak. Nah, titiknya nih titiknya. Nah, ini titik balik minimum, yaitu koordinatnya min 9,2. Jadi itulah bagian-bagian penting yang harus kita ketahui sebelum kita belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat.
Jadi itu ya bagian-bagian penting dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Artinya ketika kita nanti mau menggambar grafik dari fungsi kuadrat, tentu kita harus menentukan dulu koordinat-koordinat dari bagian-bagian yang kita sebutkan ini. Jadi kita menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik balik minimumnya, kemudian titik balik atau titik puncaknya, kemudian menentukan sumbu simetrinya, itu ya. Oke. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana cara atau langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalnya gini ya, misalkan ada ini langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh nih. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 6. Nah, ini fungsi kuadratnya. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah satu, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, jadi kita tulis dulu fungsi kuadratnya fx sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x ditambah 6. Nah, jadi fx ini sama dengan y ya. Jadi fx itu sama dengan y. Jadi fx diganti dengan y sama dengan min 2x kuadrat min 4x ditambah 6. Syaratnya grafik itu memotong sumbu X, syaratnya adalah y-nya harus sama dengan 0. Karena namanya titik potong terhadap sumbu X itu pasti berada di sepanjang sumbu X, dan titik-titik yang berada di sepanjang sumbu X itu y-nya pasti 0. Makanya syaratnya untuk mencari titik potong terhadap sumbu X-nya itu y-nya itu kita anggap 0. Kita jadikan 0 sehingga bisa ditulis min 2x kuadrat min 4x plus 6 sama dengan 0. Jadi 0-nya kita taruh di belakang. Nah, biar memudahkan untuk menghitung. Coba kalian perhatikan bentuk ini sekarang sudah berbentuk seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat kalau kalian ingat pada materi sebelumnya. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, ini kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan berarti persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X-nya berarti kita bisa menggunakan 3 cara. Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan kuadrat sempurna, bisa menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian saya di sini akan menyelesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Sebelum kita faktorkan, karena koefisien-koefisiennya ini bisa dibagi, makanya semua saya bagi dengan min 2. Kenapa dibagi min 2? Kenapa tidak dibagi 2? Biar A-nya hasilnya positif saja. Kalau dibagi 2 boleh juga, tapi nanti A-nya negatif. Nah, akan lebih mudah jika A-nya positif. Makanya kita bagi min 2. Sehingga didapatkan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, cari bilangan P dan Q, cari dua bilangan, dikalikan hasilnya 2, ditambah dikalikan hasilnya min 3, ditambah hasilnya 2. Bilangan itu adalah positif 3 dan negatif 1. Ya, karena 3 dan negatif 1 ini kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau ditambahkan 3 tambah min 1 hasilnya 2. Sehingga didapatkan faktor X tambah 3 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya, X1 ya, ini maksudnya X1-nya adalah min 3 dan X2-nya sama dengan 1. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah pertama adalah X-nya min 3, berarti min 3,0. Karena apa? Y-nya tadi kan 0. Jadi titik potongnya ada 2. Tadi kan titik potong grafik dengan sumbu X itu ada yang 2 titik potong, ada yang 1 titik potong, ada yang tidak punya titik potong. Nah, kalau dalam soal ini berarti dia punya 2 titik potong, yaitu min 3,0 dan 1,0. Nah, kita dapat titik potong grafik terhadap sumbu X-nya. Yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y-nya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X-nya yang 0. Nah, bedanya itu.
Nah, kalau X-nya 0 berarti untuk mencari Y-nya, tinggal X-nya diganti 0. Min 2 kali X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 6 sama dengan 6 ya. Ini 0 kurangi 0 tambah 6. Jadi 6. Jadi Y-nya 6. X-nya 0, Y-nya 6. Jadi titik potong grafik dengan sumbunya adalah 0,6. Udah dapat ya. Udah dapat dua unsur, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Berikutnya adalah kita cari sumbu simetri, menentukan sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya ya, X sama dengan min B per 2A. Dari fungsi kuadratnya diketahui A-nya min 2, B-nya min 4, dan C-nya 6. Kita masukkan ke rumus ini. X sama dengan min B per 2A sama dengan min nah ini B-nya adalah min 4 per 2A berarti 2 kali min 2 sehingga 4 per min 4. Ini min ketemu min jadinya plus 4 per min 4 sama dengan min 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Udah, dan yang terakhir kita tentukan titik baliknya, menentukan koordinat titik baliknya. Nah, ingat, titik balik itu pasti letaknya berada di sepanjang sumbu simetrinya. Kalau sumbu simetrinya itu X sama dengan min 1, berarti nanti koordinat titik baliknya itu kita cari Y-nya. Caranya X-nya ini diganti dengan min 1 karena sumbu simetrinya min 1. Berarti X-nya diganti min 1 menjadi min 2 kali di sini X kuadrat jadinya min 1 kuadrat dikurang di sini 4X berarti 4 kali min 1 ditambah 6. Min 1 kuadrat kan 1 kali min 2 berarti min 2. Ditambah, kenapa ditambah? Ini min 4 kali min 1 jadinya plus 4 ditambah 6 jadinya jawabannya 8. Jadi koordinat titik baliknya adalah min 1,8. Nah, sekarang kita sudah dapat unsur-unsur pentingnya yang ada dalam grafik itu. Ini ya, jadi nanti yang kita gambar di koordinat kartesiusnya min 3,0, kemudian 1,0. Kemudian 0,6 titik potong dengan sumbu Y-nya. Kemudian kita gambar sumbu simetrinya X sama dengan min 1 dan titik baliknya atau titik puncaknya itu min 1,8. Nah, terus kita gambar sekarang. Kita masuk ke koordinat yang masih kosong lagi. Ini koordinat kartesius yang masih kosong. Nah, tadi titik potong terhadap sumbu X-nya tadi kan sudah kita cari ya, titik potongnya. Berapa titik potongnya tadi? Titik potongnya adalah nih, min 3,0 dan 1,0. Min 3,0 dan 1,0. Kita min 3,0 di sini ya. Dan 1,0. Nah, jadi di sini gambarnya min 3,0 dan 1,0. Oke, saya gambar. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X-nya. Kemudian yang kedua titik potong terhadap sumbu Y-nya. Tadi berapa titik potong dengan sumbu Y-nya? Kita lihat di sini, yaitu 0,6 di sini ya, 0,6. Kita gambar ya, 0,6. Nah, ini titik potongnya terhadap sumbu Y, 0,6. Nah, di sini, nah kelihatan kan? Kemudian sumbu simetrinya berapa? Kita lihat hasilnya tadi. Sumbu simetrinya adalah ini sumbu simetrinya. Nah, ya. X sama dengan min 1. Nah, kita gambar lagi X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Nah, ini sumbu simetrinya. Kita garis putus-putus saja ya. Pakai garis putus-putus. Nah, ini sumbu simetrinya udah nampak nih, garis X sama dengan 1. Dan yang terakhir kita tentukan
titik baliknya yaitu min 1,8. Kita gambar titik min 1,8. Min 1,8. Nah, di sini gambarnya. Jadi di sini udah unsur-unsurnya yang 4 sudah kita gambar. Nah, di sini titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2, titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini. Nah, kemudian di sini titik baliknya. Nah, sekarang dari 4 unsur ini kita hubungkan pakai garis. Kira-kira menurut kalian grafik itu nanti akan membuka ke atas apa membuka ke bawah? Sedangkan di sini kita udah tahu nih titik puncaknya, titik baliknya. Jadi titik baliknya kira-kira dia akan melengkungnya, dia membukanya ke bawah atau ke atas. Nah, pasti kalian sudah bisa menebak. Nah, grafik itu nanti dia akan membuka ke nah, coba aja kita lihat. Nah, kalau kita lihat grafiknya akan seperti ini. Ini dia grafiknya. Nah, jadi ini titik potong terhadap sumbu X-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya, dan ini titik baliknya. Sudah selesai seperti itu langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, berikutnya saya akan kasih satu contoh soal. Nah, bisa buat kalian latihan di rumah. Nah, jadi kerjakan soal berikut. Nah, kerjakan soal berikutnya. Soal berikut kerjakan. Nah, setelah dikerjakan hasilnya bisa kalian share, bisa kalian, kalau ada kesulitan, kalau ada kendala bisa kalian tanyakan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.